Oke, Ratu Widadane sarang sami sedang mandi wadi tiang. Logreyang tidak mampu mengatur nenggalah makin buniki. Terima kasih Om Swastiastu ya. Terkait dengan upacara Nangluk Merane dan pelepas asih yang dilakukan oleh Desa Adat Kute di tahun ini ya, tepatnya di tanggal 4 Desember tahun 2024 ini, dan ini tepatnya juga di Rainan Kajangtion Inyitan, di mana memang ada sedikit perbedaan dengan penyelenggaraan tahun-tahun kemarin, karena di tahun ini kita memusatkan yang namanya upacara Nangluk Merane itu di pantai atau di pesisir pantai, dan sekaligus kita pengaturan pekelem ke Telengan Segara, dan juga sekaligus kita memohon tirta hamerte ya, dan tirta pembersihan dari Dewa Baruna yang ini nanti kita berikan juga kepada masyarakat kita yang ada di Kute. Dan untuk kegiatan kali ini memang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang kita agendakan. Ini dimulai dari pagi hari di pukul 6 itu sudah mulai, yaitu dengan mengaturkan taur atau caru di Pempatan Agung atau Catus Pate. Dan selanjutnya dilakukan yaitu pengaturan upacara atau caru juga di masing-masing pempatan yang ada di Desa Adat Kute. Dan di dalam hal ini, dalam rangkaian ini menedunin pelawatan Barong dan Ratu Ayu yang ada di Desa Adat Kute, yaitu pelawatan Barong dari Banjar Plase, itu di Wewidangan Banjar Plase, lalu pelawatan Barong Bang Banjar Pemamoran itu di Wewidangan Cirin Kangin, yaitu di sisi timur Desa Adat Kute dan di depan Balai Agung Pura Desa. Nah, selanjutnya pelawatan Barong Singa Puri Sakti dalam Kaleran itu melakukan upacara atau mengaturkan upacara taur atau caru di Pempatan SD1 dan di Pempatan Jalan Belambangan di sisi timur. Dan selanjutnya pelawatan Banjar Tegal, pelawatan Barong Slem Banjar Tegal itu mengaturkan taur atau caru di pertigaan Bunisari dan di perempatan Pasar Seni. Lalu pelawatan dari Banjar Panemas yaitu melakukan taur atau caru di Pempatan Agung Catus Pate dan di Ajang Pura Ungan-Ungan. Dan yang terakhir yaitu pelawatan Ratu Ayu Barong Landung Banjar Segara mengaturkan taur atau caru di sisi selatan, tepatnya di Patung Baruna, dan di timur, sisi timurnya di depan Wisma Bayu. Nah, tentunya dalam rangkaian upacara-upacara tersebut yang dilakukan di masing-masing perempatan itu bertujuan untuk nyomnya para buta kala ya, karena perempatan itu kita percayai adalah pertemuan energi. Nah, di sanalah dilakukan upacara taur untuk menetralisir dan menyomnya, mengembalikan unsur-unsur negatif pada arahnya masing-masing, dan terpusatnya kembali untuk terakhir yaitu di Pantai Kute dengan mengaturkan upacara Nangluk Merane ini. Nangluk Merane ini pun juga tujuannya adalah memaripurnakan yang namanya jagat dari Desa Adat Kute ini diparipurna, artinya dibersihkan. Dan sekaligus dengan upacara Nangluk Merane ini kita memohon kepada Sang Hyang Baruna, yaitu yang berkuasa, yang menguasai lautan, akan memberikan panugrahan ya, karena kita percaya bahwasannya semua sumber itu bersumber dari lautan. Nah, sehingga dengan dilakukan upacara Nangluk Merane ini harapan kita, dan sekaligus kita mengaturkan upacara pekelem dan memohon tirta dari lautan atau dari Sang Hyang Baruna yang kita akan bagikan kepada kerama kita, dan juga kita percikan ke wewidangan atau wilayah yang ada di sejebak Kute ini.
untuk menetralisir dan sekaligus untuk membersihkan unsur-unsur atau orang-orang negatif yang ada. Nah, itulah tujuan daripada Nangluk Meranda ini digelar, ya, di bertepatan di Kajang Klion Inyitan ini. Dan tentunya yang terpenting, tidak kalah terpenting dalam hal ini adalah harapan kami di dalam rangkaian upacara ini bukan hanya upacara saja yang harus kita fokuskan, tetapi tentunya di dalam pewongan, dalam arti krama itu harus bersama-sama, satu menjadi satu kesatuan, bersatu mesikian, ngulangin pekayun, ya, ngeras titi jagat ini agar selalu tetap dalam keadaan rahayu rahajeng, ya, di dalam kita menjalani tatanan kehidupan kita bermasyarakat desa satu, yaitu di Desa Adat Kuta ini. Nah, itu menjadi harapan dan tujuan daripada upacara Nangluk Meranda ini. Dan ini yang menjadi perbedaan tahun yang lalu. Kalau dulu pelawatan setelah mengaturkan taur itu tersentralkan itu di Pura Dalam, tapi saat ini para pelawatan setelah mengaturkan taur atau caru di masing-masing perempatan atau pertigaan itu kembali ke Peyogan Soang-Soang. Karena mengingat kebetulan saat ini Pura Dalam kita di Desa Adat Kuta masih dalam tahap perbaikan. Mungkin nanti ke depannya kita akan melakukan upacara di Pura Dalam setelah Pura Dalam ini selesai, ya, karena tentunya upacara yang nanti dilaksanakan di Pura Dalam itu bukan upacara Nangluk. Nangluk tetap akan dilaksanakan di pantai atau di pesisir pantai. Cuman yang dilaksanakan di Pura Dalam itu adalah upacara Pemahayu Jagat. Nah, itu mungkin nanti ke depan yang akan dilakukan. Itu adalah perbedaan untuk penyelenggaraan hari ini dengan yang sudah pernah kita selenggarakan di tahun-tahun kemarin. Nah, mungkin dalam hal ini sekali lagi kami sebagai atas nama pengayah di Desa Adat Kuta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, karena tentunya di dalam penyelenggaraan dari kegiatan ini banyak gangguan-gangguan, apakah itu gangguan di lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah upacara berjalan dengan baik dan kita memohon agar kita selalu dalam keadaan rahayu semua. Terima kasih. Wah!